Nah, yang aku tahu cuman keluarga berencana. Nggak tahu. Lila tuh apa ya? Maksudnya Pada akhirnya kayak semisal kekurusan atau kegemukan atau nggak tinggi atau ketinggian. Lila itu kan lingkar. Halo. Halo Mbak. Halo. Kamu udah siap belum nih aku tanya-tanya hari ini? Siap dong. Siap banget dong. Mantap. Siap dong. Tahu dong. BKKBN kan? Kalau nggak salah namanya BKKBN. BKKBN. Lembaga ya atau Badan Keluarga Berencana tuh BKKBN nggak sih? Ini jujur aku belum tahu banget ya. Jadi kalau misal salah maaf. Cuman kalau dari singkatannya gitu ya, Badan Keluarga Berencana, jadi pasti ngurusin tentang program-program pemerintah tentang keluarga berencana. Menurut aku mencakup tentang gimana caranya masyarakat Indonesia melakukan KB, terus juga bagaimana badan ini juga bisa mengedukasi masyarakat tentang itu gitu. Jadi ya seputar keluarga berencana nggak sih? Nah, yang aku tahu cuman keluarga berencana. Keluarga berencana paling ya program-program yang terkait kekeluargaan mungkin kayak gitu-gitu. Karena aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin tentang BKKBN, tapi setauku dia ini yang ngurus masalah tentang keluarga dan juga program pemerintah tentang keluarga berencana. Karena namanya BKKBN. Sama ada lagi kayak meminimalisirkan penyakit-penyakit pada anak. Iya, biar anak itu menjadi anak yang sehat dan pertumbuhannya baik. Stunting pernah dengar? Pernah dengar. Pernah dengar lah tentang stunting. Jadi menurut pengetahuan aku stunting itu bisa dikatakan juga penyakit gizi buruk gitu yang biasanya sih dialami oleh anak-anak. Itu kayak tinggi badan pada balita ya, yang kurang nggak sih? Seawamnya aku sih tentang anak yang di kandungan, bayi yang di kandungan yang nanti tuh ketika lahir karena gizinya nggak terpenuhi mungkin nanti jadinya dia nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Pada akhirnya kayak semisal kekurusan atau kegemukan atau nggak tinggi atau ketinggian atau gimana, pokoknya nggak sewajarnya anak gitu. Stunting itu menurutku kondisi di mana balita itu mengalami kekurangan gizi. Faktor yang mempengaruhi menurutku gizi sih, gizi dan yang dimakan pada ibu hamil itu tadi yang bisa ditransfer ke janinnya. Bisa dari yang pertama gen dari orang tua, terus bisa juga mungkin hormon-hormon pertumbuhan selama golden age seorang anak itu tumbuh gitu ya. Kalau misal gizi, hormon, nutrisinya tercukupi dengan baik, pasti anak tersebut bisa tumbuh normal gitu. Faktor gizi sih, gizinya. Jadi ketika anaknya gizinya terpenuhi ya pasti dia bisa lebih tinggi atau lebih sehat gitu dari teman-teman lainnya gitu. Jadi menurut faktor gizi, faktor nanti dia di kandungan ibunya tuh kayak gimana ngasih gizinya ke dia. Kayak gitu-gitu aja sih. Kalau menurutku ya pertama pasti gizi. Yang kedua mungkin genetik. Kemudian yang ketiga gizi, genetik, terus juga mungkin
Ya sama sih, mungkin kayak makanan atau minuman yang dia konsumsi. Kayak gitu. 3 itu sih kayaknya yang mempengaruhi stunting. Bisa nih dari faktor pernikahan dini yang dimana perempuannya itu organ reproduksinya tuh belum siap untuk mengandung, makanya bisa jadi anaknya bisa agak kekurangan gitu. Nggak tahu, Lila tuh apa ya? Lingkar lengan atasnya siapa? Ibunya tuh anaknya? Waduh, sejujurnya aku kurang tahu ya. Lingkar lengan atas itu sebelumnya kayak gimana? Lingkar ini nggak ideal. Nggak lihat. Kalau berdasarkan yang pernah aku baca, Lila itu kan lingkar lengan pada ibu, ya kan, ibu hamil. Nah, pengukuran lingkar lengan pada ibu hamil itu sendiri tuh memengaruhi gizi pada anak. Pokoknya banyak deh, memengaruhi banyak hal. Jadi menurut aku kalau Lilanya aja udah nggak ideal, pasti dari situ dokter itu bisa mengidentifikasi mungkin kekurangan-kekurangan pada janin itu sendiri. Gitu. Ya itu sebagai salah satu tolak ukur atau salah satu faktor ibu kurang nutrisi yang bisa dilihat secara langsung gitu loh, dan itu mengindikasikan bahwa ibu itu kurang nutrisi. Abis itu pasti bayinya juga kurang karena asupan nutrisi, terus asam folat, kalsiumnya tuh juga berkurang kan kalau misal ibunya kurang gitu. Jadi mungkin di dalam rahim waktu mengandung gitu si janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kayaknya kalau rokok, gara-gara di kandungan rokok sendiri kan nggak sehat ya emang ya. Maksudnya kurang baik buat tubuh, jadinya tubuh juga meresponnya tuh juga nggak baik. Jadi ketika misal kayak ibu-ibu misal dia masih ngerokok sampai sebelum dia punya anak atau sampai dia punya anak tuh masih ngerokok, jadi zat-zat yang diterima oleh tubuh ibunya juga pasti diterima oleh anak yang di kandungannya gitu. Jadi ketika lahir pun anaknya mungkin masih membawa zat-zat yang buruk yang apa yang dimakan ibunya atau yang dimasukkan ibunya ke tubuhnya. Jadinya ya bisa sih nyebabin stunting gara-gara ya rokok aja sendiri itu udah hal yang buruk gitu, kandungan gitu. Jadi mungkin karena kalau misal si ibu yang lagi mengandung gitu ya terpapar dan menjadi perokok pasif dari lingkungan sekitarnya. Kalau menurut aku rokok kan banyak dampak negatifnya ya kalau kita tahu. Nah, dampak negatif dari rokok itu kan nggak cuman bisa dirasakan oleh penggunanya aja, tapi pengguna rokok pasif yang menghirup udaranya itu juga sangat berpengaruh kan. Nah, kalau misalnya udara asap rokok itu dihirup sama ibu hamil, jadi otomatis dampaknya juga akan berpengaruh pada janinnya. Dan misalnya kalau bapak-bapak yang rokok itu kan dia juga pasti kesehatannya juga terganggu nggak sih karena dampak dari rokok itu sendiri. Nah, mungkin bisa mempengaruhi dari hasil spermanya itu sendiri. Jadi spermanya itu tidak maksimal ke calon janinnya yang jadi calon janinnya itulah pokoknya gitu. Ibu tersebut kayak terpapar zat berbahaya, dan itu otomatis pasti ngaruh ke bayinya karena kan seperti yang kita tahu kayak ada larangan ibu hamil nggak boleh ngerokok atau ibu hamil tolong jauh-jauh dulu dari kerumunan perokok kayak gitu kan. Ya mungkin itu ada alasannya seperti itu gitu. Menurut aku pasti bisa dicegah, pasti ada cara kok guys gitu ya. Dari yang pertama baik suami maupun istri
juga harus sehat-sehat dulu ya. Jadi para bapak-bapak jangan merokok dulu nih sewaktu promil atau sewaktu istrinya hamil atau bahkan waktu anaknya sudah lahir gitu. Hindari merokok dulu, terus hindari konsumsi alkohol juga, makan makanan sehat yang banyak sayuran hijau dan buah-buah gitu ya. Ibunya juga kalau mau promil silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, cuman harus tetap jaga kesehatan gitu. Lalu sewaktu hamil, ibu-ibu nih pokoknya ikutin aja gitu saran dokter ya. Kalau lagi kontrol sebulan sekali, tanyain aja dietnya apa yang harus dikonsumsi, terus gimana konsumsi pil kehamilan gitu ya. Nanti kan pasti dikasih sama dokter. Pola pikir, stres dan segala macam, pengelolaan emosi seperti itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian juga kesehatan, apakah si ibu ini aktif atau bagaimana. Nah mungkin itu bisa mempengaruhi stunting bagi si cabang bayi yang lagi dikandung si ibu. Menurut aku ibu hamil itu wajib banget untuk selalu check up ke dokter saat hamil, terus memperhatikan gizinya dia, terus dia juga sering rajin-rajin dan mengikuti yang dianjurkan dari dokter itu. Misalnya disuruh olahraga lah, tapi nggak olahraga yang berat sih kayak yoga, terus juga disuruh kadang ada meditasi biar ibu hamil tidak stres gitu. Pokoknya rajin-rajin ke dokter. Bisa, sangat bisa, karena asupan nutrisi ataupun gizi yang diperoleh oleh bayi pada saat di kehamilan itu kan dapat dari ibu kan. Nah, ketika ibunya bisa mengontrol ataupun mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi yang memenuhi nutrisi si cabang bayinya ini, aku rasa stunting itu bisa dicegah dari masa kehamilan dari makanan dan minuman yang diasup oleh si ibu itu, kayak gitu. Sebelum kehamilan bisa dicegah. Ya, kalau ibunya udah sehat dari awal, pasti apa yang pas hamil tuh pasti juga dia lebih memperhatikan anaknya lagi gitu loh. Jadi dia aja masih belum hamil aja udah sehat, apalagi nanti dia udah punya anak, jadi pasti lebih sehat gitu. Dicegah sebelum atau saat kehamilan? Menurutku bisa dua-duanya. Bisa sebelum hamil sama saat hamil dengan memperhatikan pola hidup dari calon ibu ini tadi. Menurut aku dua-duanya penting. Jadi sebelum kehamilan dan waktu kehamilan itu bisa untuk mencegah. Jadi sebelum kehamilan itu kan mungkin ibu-ibu, istri-istri di luar sana kan pada lagi rame-ramenya pakai ini apa namanya tuh, maksudnya udah kontrol ke dokter sebelum hamil gitu kan, udah ngikutin program promil kayak gitu. Itu pasti juga ada alasannya. Jadi yang aku tahu tuh sebelum hamil udah dikasih asam folat untuk memperkuat kandungan, udah dikasih vitamin juga. Makanya ibu-ibunya tuh biar sehat, biar nutrisi tercukupi kayak gitu kan. Nah juga sewaktu kehamilan itu juga ada disuruh rutin kontrol sebulan sekali untuk dapetin asam folat dan kalsium laktat. Itu pasti juga ada alasannya, biar bayinya tetap sehat, biar bayinya bisa akhirnya nanti lahir sehat, lahir normal gitu kan, tidak terkena penyakit kayak gitu. Jadi bisa dua-duanya.